Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Rohmatuliaya, NIM 931204518. Oke, di sini saya dari kelompok 11 akan sedikit menjelaskan tentang makalah, yaitu sejarah lahirnya peraturan tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Yang pertama yaitu sejarah lahirnya peraturan Mahkamah Agung nomor 14 tahun 2016. Lahirnya Perma, Peraturan Mahkamah Agung nomor 14 tahun 2016, yakni bahwa perkembangan hukum di masyarakat dalam bidang ekonomi, khususnya bidang perjanjian, menggunakan prinsip syariah. Kemudian pertimbangan lahirnya Perma, Peraturan Mahkamah nomor 14 tahun 2015 merupakan regulasi yang mengatur tentang penanganan perkara ekonomi syariah. Hal ini dijelaskan dalam pasal 2 berbunyi, perkara ekonomi syariah dapat dilakukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan biasa. Dalam Peraturan Mahkamah Agung, ketentuan umum pasal 1 nomor 14 tahun 2016 dimaksud dengan ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Kemudian tahapan-tahapan penyelesaian gugatan itu ada 8, yakni yang pertama tahapan pendaftaran, kedua pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, yang ketiga penekanan hakim dan menunjukkan panitera pengganti, yang keempat pemeriksaan pendahuluan, yang kelima menetapkan hari sidang, yang keenam panggilan dan kehadiran para pihak, yang ketujuh, pemeriksaan sidang dan perdamaian, dan yang terakhir yaitu pembuktian dan pemutusan. Selanjutnya yaitu perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Nah, secara historis, norma-norma yang bersumber dari hukum Islam di bidang perikatan yang telah lama memudar dari perangkat hukum akibat politik penjajah yang secara sistematis hukum Islam di Indonesia. Hukum ekonomi syariah yang bertaut dengan hukum perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Hukum ekonomi syariah juga bertaut dengan hukum surat berharga syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah, hukum zakat dan wakaf. Selain berupa undang-undang, maka dalam rangka penguatan hukum material ekonomi syariah, kita telah mempunyai kompilasi hukum ekonomi syariah yang berisi 4 buku. Yang pertama, buku tentang subjek hukum dan amwal, buku yang kedua tentang akad, buku yang ketiga tentang zakat dan hibah, buku keempat tentang akuntansi syariah. Keberadaan kompilasi hukum ekonomi syariah belum dapat bentuk undang-undang, tetapi berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 yang dalam tata urutannya undang-undang tidak termasuk sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Itulah penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.